Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jana dari kelas 11 MIPA 5 akan mempresentasikan materi tentang dampak pembakaran bahan bakar minyak bumi. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Pembakaran bahan bakar minyak bumi akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak bumi adalah hidrokarbon, serta sedikit senyawa belerang, oksida nitrogen, dan oksigen. Kemudian, reaksi pembakaran pada minyak bumi. Reaksi pembakaran adalah reaksi senyawa hidrokarbon dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Reaksi pembakaran ada dua jenis, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan juga reaksi pembakaran tidak sempurna. Yang akan saya bahas adalah reaksi pembakaran tidak sempurna. Hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk gas karbon monoksida dan air serta beberapa senyawa lainnya seperti nitrogen oksida. Reaksinya adalah CXHY ditambah O2 menghasilkan karbon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan air. Akan ada asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga. Hal ini terjadi ketika hidrokarbon dan oksigen bereaksi membentuk senyawa karbon monoksida, hidrokarbon yang tidak terbakar, dan nitrogen oksida. Ketiga senyawa ini adalah senyawa yang beracun. Untuk reaksi pembakaran tidak sempurna, yaitu HC atau hidrokarbon, terbentuk karena bahan bakar yang tidak terbakar sehingga menyebabkan terbentuknya senyawa HC kembali atau hidrokarbon kembali. Yang kedua adalah CO atau karbon monoksida, terbentuk karena bahan bakar yang terbakar sebagian dan udara yang kurang cukup untuk membakar bahan bakar. Yang ketiga adalah NOx atau nitrogen oksida, terbentuk karena tereaksi antara nitrogen dan oksigen pada proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi. Pembakaran yang tidak sempurna ini menghasilkan gas-gas beracun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Penyumbang polusi terbesar terutama di kota-kota besar dikarenakan emisi bahan bakar. Pembakaran tidak sempurna disebabkan oleh beberapa faktor seperti desain konstruksi mesin dan sistem kontrol udara bahan bakar yang tidak ideal. Contoh reaksi pembakaran tidak sempurna. Yang pertama, pembakaran propana. Propana yang terbakar secara tidak sempurna akan menghasilkan reaksi 2C3H8 ditambah 7O2 menghasilkan 2CO ditambah 2C ditambah 2CO ditambah 8H2O ditambah panas. Yang kedua adalah pembakaran isooktana. Pada pembakaran isooktana yang tidak sempurna, reaksi kimia yang dihasilkan adalah C8H18 ditambah 8 1/2O2 menghasilkan 8CO ditambah 9H2O dan juga panas. Berikutnya, polutan-polutan yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi. Polutan merupakan salah satu bentuk pencemaran berupa bahan atau benda yang mampu mencemari lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sampah. Pembakaran minyak bumi mampu menyebabkan masalah pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Pencemaran udara dan polutan yang dihasilkan ini timbul apabila pembakaran minyak bumi terjadi dengan tidak sempurna. Berikut ini adalah polutan-polutan yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi. Yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida yang melebihi ambang batas dapat mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca. Gas karbon dioksida ini memiliki sifat mampu menahan energi matahari, gelombang panas sehingga panas yang dihasilkan tidak dapat dilepaskan ke ruang angkasa. Efek yang ditimbulkan dapat menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi yang disebut pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi dapat mempengaruhi iklim di bumi. Yang kedua adalah karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida merupakan polutan yang memiliki sifat tidak berwarna dan tidak berbau. Karbon monoksida mempunyai ambang batas di udara 32 ppm, dalam darah bereaksi dengan hemoglobin, membentuk COHB yang bersifat racun sehingga bisa menyebabkan kematian. Apabila gas ini terhirup oleh pernapasan manusia, maka akan menimbulkan lelah dan pusing, bahkan pingsan. Ketiga adalah oksida belerang atau SO2. Belerang dioksida adalah senyawa gas yang tidak berwarna dan tidak mudah terbakar. Pada konsentrasi antara 0,3 sampai 1,0 ppm di udara, gas ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap.
Gas SO2 dapat berubah menjadi gas SO3. Gas SO2 juga dapat menimbulkan reaksi fotokimia yang berakibat menurunkan daya penglihatan karena terbentuknya smog atau kabut asap. Pada konsentrasi 0,20 ppm selama 24 jam di udara terbuka dapat menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan seperti penyakit kanker dan bronkitis akut. Pengaruh ini timbul karena SO2 yang terhirup bereaksi dengan uap air pada saluran pernapasan dan terbentuk asam sulfat atau H2SO3. Oksida belerang dapat pula larut dalam air hujan yang menyebabkan hujan asam yang bersifat korosif. 4. Oksida nitrogen atau NOx. Oksida nitrogen merupakan polutan yang terdapat dalam asap buangan kendaraan bermotor. Polutan ini berasal dari reaksi antara nitrogen dan oksigen pada suhu tinggi. Gas ini memiliki sifat beracun dan berbau menyengat. Gas ini juga dapat menimbulkan keracunan apabila berada pada konsentrasi tinggi. Yang kelima, partikulat. Partikulat berupa karbon dan timbal dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernapasan, dan juga dapat merusak ginjal. Yang keenam, hidrokarbon. Hidrokarbon menjadi pencemar apabila berada dalam konsentrasi cukup tinggi. Gas ini berasal dari campuran senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen dalam berbagai komposisi. Hidrokarbon ini memiliki sifat berbau tidak sedap dan dapat menghasilkan efek fotokimia. Beberapa senyawa aromatik benzena dan turunannya diduga dapat menyebabkan kanker, sedangkan olefin pada konsentrasi rendah tidak membahayakan bagi hewan, tetapi pada beberapa jenis tanaman dapat menghambat pertumbuhan. Dampak-dampak pembakaran minyak bumi. Yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan, yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di bumi. Pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu sendiri adalah peristiwa terperangkapnya panas matahari dalam atmosfer. Yang kedua, terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang air pH-nya di bawah 5,6 atau asam. Hal ini terjadi karena air hujan tidak lagi murni H2O, tetapi di udara sudah tercampur dengan SO3. Ketiga, pencemaran udara. Semua gas polutan pasti menimbulkan polusi udara yang tinggi. Apabila daerah perkotaan yang minim pohon dan lebih banyak pabrik atau area industri. Asam kabut atau fotokimia yang terjadi berasal dari berbagai campuran zat polutan di udara. Keempat, menimbulkan kabut asap. Gas SO2 juga dapat menimbulkan reaksi fotokimia sehingga terbentuk smog atau kabut asap. Kelima, menipisnya cadangan minyak bumi. Minyak bumi adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Konsumsi minyak bumi semakin hari semakin bertambah. Perlu ada energi lain selain minyak bumi agar kehidupan manusia tetap berlangsung. Kemudian ada dampak terhadap manusia. Yang pertama, gas CO yang terhirup dapat menyebabkan keracunan hingga pingsan. 2. Gas CO2, udara yang bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. Ketiga, oksida belerang dalam kadar sedikit menyebabkan batuk dan sesak nafas, sedangkan dalam kadar tinggi menyebabkan gangguan pernapasan bahkan kematian. Yang keempat adalah nitrogen oksida menyebabkan iritasi dan gangguan pernapasan. Kelima, sulfur dioksida yang terdapat pada hujan asam dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian, cara mengatasi polutan udara. Yang pertama, penghijauan. Penghijauan atau pembuatan taman kota untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buang CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Yang kedua, menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui. Sel bahan bakar melibatkan reaksi antara O2 dan H2 dengan H2O. Menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan juga ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sel bahan bakar. Ketiga, menggunakan konverter katalitik pada knalpot. Konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan bermotor atau knalpot dapat mengubah gas buang seperti CO dan air menjadi gas yang lebih aman yaitu N2 dan CO2. 4. Menggunakan electronic fuel injection sistem bahan bakar. EFI pada sistem bahan bakar kendaraan akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi emisi gas polutan. Yang terakhir, cara mengatasi polutan gas beracun karbon monoksida. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti menggunakan sepeda. Yang kedua, hemat energi. Ketiga, menanam pohon. Keempat, berjalan bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Kelima, mengurangi asap rokok. Yang keenam, menggunakan energi yang ramah lingkungan. Demikian presentasi saya tentang dampak pembakaran bahan bakar minyak bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.